Sebab musibah terbesar penuntut ilmu adalah begitu ketika dia merasa dirinya alim, musibah sudah datang. Jangan pernah merasa alim. Dalam bahasa Inggris, pelajar itu selalu disebut dengan student. Saya tak tahu apa fi'il madinya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, murid, penuntut itu disebut paling tidak 3. Yang pertama, talib, dari kata talaba yatlubu. Talaba yatlubu, menuntut, mencari. Man talaba ilman. Maka kalau ada penuntut tidak mencari, berarti dia bukan talib, bukan penuntut. Lalu siapa dia? Student. Dalam hati saya, nanti bila aku jadi ustaz, semua orang akan aku ajak bicara dan semua orang aku akan sapa. Itulah maka banyak tim ni heran nengok saya. Kenapalah semua ustaz nak ambil gambar, ustaz gambar, nak bercakap, ustaz bercakap, nak minta sain, ustaz sain. Sebab engkau tak tahu masa lalu yang begitu menyakitkan, guys. Man talaba ilman, siapa yang menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya ilmu itu dia dapatkan untuk mencari ridha Allah, tapi dia cari irdan minad dunya, hanya mencari dunia, liyumari bihil ulama wa liyujari bihis sufaha, karena hanya ingin mendebat ulama dan ingin merasa hebat di tengah orang-orang yang jahil, lam yajid irfal jannah, maka dia tak mendapatkan surga. Tapi saya pun masa belajar dulu tidaklah seperti ulama-ulama besar yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Saya pun belajar dulu ada cita-cita yang ingin dicapai. Dulu Ustaz belajar jauh-jauh ke Kairah ingin apa? Saya ingin selesai BA, lepas BA ambil master, lepas master ambil PhD, lepas PhD nak jadi pensyarah di Brunei Darussalam. Lepas itu menikah dengan pujaan hati, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, malam tak tidur, makan tak kenyang. Apakah niat itu merosakkan keikhlasan kita? Maka sesungguhnya orang yang nikah dengan perempuan cantik itu tidak merosakkan niatnya untuk menyempurnakan iman. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Tapi dia tetap disuruh Nabi untuk melihat wajah perempuan itu dan menengok tapak tangan. Itu menunjukkan melihat wajah dan tapak tangan tidak merosakkan niat ikhlas menikah. Jadi kalau ada orang belajar di kupu, lepas itu dia mengurus syahadah, ijazah, ditanya kawan, engkau nak ke mana? Saya nak uruskan syahadah ijazah. Iman kau rosak, belajarlah kerana Allah. Tidak merosakkan, kerana yang rosak itu adalah kita tak pedulikan ilmu, hanya pedulikan markah ijazah. Mumtaz, jahid, jahid jiddan, maqbul indallah. Kenapa disebut maqbul indallah? Sebab dia tak boleh master. Yang boleh master jahid, jahid jiddan, mumtaz. Begitu di Azhar, maka disebut natijah awak apa? Saya makbul, makbul indallah lah. Silalah belajar jauh-jauh, tapi ada target niat yang dicapai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang diinginkan adalah bagaimana supaya kita menyampaikan Islam ilman wa amalan. Ilmunya ada dan amalnya juga. Sebab nanti kita akan mengajak orang, marilah kita sembahyang berjamaah, marilah kita membaca Quran. Itu kalau kita tak mengamalkan, di dalam dia menyipak, terasa dia. Sesiapa saja yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, adha'alahu min nur, Allah akan berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini hingga ke Jumat hadapan. Nanti dia berkata di dalam, engkau rasa-rasanya tak pernah baca Al-Kahfi. Sempat-sempatkan baca Al-Kahfi, sempat-sempatkan baca Yasin, sempat-sempatkan Qabliyah Ba'diyah, sempat-sempatkan Tahiyatul Masjid. Sebab apa? Sebab kita bukan setakat orang Islam yang belajar agama, tapi kita menjadi orang yang mengajarkan agama. Kerana kita belajar di kupu. Bila sudah sampai kupu,
Kalau universiti lain mungkin tak ada dalam Quran, tapi kupu ni ada. Walam yakul lahu kufu. Biasa orang lain belajar agama untuk diri dia saja, tapi kita belajar agama ni akan mengajarkan kepada orang lain. Bagaimana kita boleh mengajarkan kalau kita tidak mengamalkannya? Man amila bima alima, siapa yang mengamalkan yang sudah dia tahu, allamallahu ma lam ya'lam. Dalam Qur'annya, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, paksakan jaga malam, paksakan. Sebab bila kita tak jaga malam, memanglah kita tak boleh macam Nabi jaga pukul 1, pukul 2. Paling tidak 1 jam sebelum azan subuh, jaga, mandi, bersih, 2 rakaat solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, tutup witir, istighfar, salawat, la ilaha illallah. Tak lama sesudah itu, insya Allah masuk waktu subuh berjamaah ke masjid. Jangan sampai ibu bapa kita manakala kita cuti balik ke rumah, Masya Allah, tabarakallah, anak saya ustaz, dulu dia hanya setakat solat subuh saja, sekarang lepas balik dari kupu ni, saya tengok duha dia tak tinggal. Tapi ada yang saya ingin tanya ke Ustaz Somad, apa tu? Kalau duha dengan baca kunut tu mazhab apa Ustaz? Itu bukan duha makcik, itu subuh kesiangan. Kita ingin kita ada nilai lebih, sebab nanti kita akan balik ke masyarakat. Cubalah untuk berlatih. Beruntungnya kita yang belajar di negeri kita, di tanah air kita, kita boleh praktik balik ke kampung. Saya di Mesir 4 tahun, tahun 98 hingga 2002, tidak pernah tazkirah khutbah sekalipun. Sebab saya tak ada balik kampung. Lalu kemudian di Maghribi tahun 2004 hingga 2006, tak pernah khutbah, tak pernah tazkirah, tak boleh praktik. Tapi kalau kita di negeri kita sendiri, kita balik kampung. Jangan sampai setiap balik kampung datang orang nak minta baca doa, minta jadi imam, demam. Demam sekali-sekali, takkan demam tiap hari. Pagi demam, siang demam, bila makan sihat. Ini memanglah, walaupun kita banyak hafal Quran, kalau kita tak praktik, maka macam membaca ayat itu hilang semuanya. Kenapa Ustaz tahu? Saya pernah mengalami itu. Sampai ke hadapan kita dah hafaz betul ini satu muka surat, sampai di situ hilang, yang nampak semua kul huwallahu ahad. Apa boleh buat? Baliklah ke ayat yang lama. Maka berlatih dulu. Kalau nak latih, jangan terus imam maghrib, imam isya, latih ke masjid, imam silent aja dulu. Imam zuhur dengan asar, modalnya tak banyak, takbir aja. Tapi jangan lupa sami Allahu liman hamidah. Kadang sebab nervous ni, Allahu akbar, kata makmum di belakang, sami Allah Tuhan. Kita amalkan, datang ke masjid, bagi tazkirah, siap-siap, simple saja. Pilih hadis-hadis yang ada number 1, 2, 3, 4. Selalu saya siapkan supaya kalau kita balik ke kampung, diminta orang bagi tazkirah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hatta yus'al, sampai dia disoal. Yang disoal itu ada 4. Yang pertama yang ditanya, an umrihi fima amil, an umrihi fima afnah, umur kemana dihabiskan. Yang kedua, an ilmihi fima amil, ilmu sudahkah diamalkan. Yang ketiga, an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, harta dipakai kemana, diambil dari mana. Yang keempat, an jismihi fima ablah, mata, tangan, telinga, kaki, badan, kemana saja dipakaikan. Habis 4, selesai. Anak panjang sikit, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Lebih panjang daripada itu, carilah hadis lain yang agak panjang sikit.
Ini semua setelah kita pelajari dengan guru, dengan syekh, lepas tu kita amalkan supaya kita lebih yakin, lalu kemudian kita ajarkan. Khairukum, siapa orang yang paling baik di antara kita semua? Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Sebab yang lain-lain tinggal. Kalau ada orang yang kaya, semua tinggal. Kalau ada orang yang banyak emas, semua tinggal. Yang tetap kekal abadi adalah tuan-tuan guru. Tadi saya masa mula masuk bersalaman dengan salah satu syekh ustaz kita, Ustaz Abdul Somad. Saya adalah murid daripada Tuan Syekh Azra'i Abdul Rauf. Dulu ada ulama besar di Pulau Sumatera, dia belajar di Makkah 15 tahun. Selepas itu dia menjadi hakim musabaqah tilawatil Quran internasional seluruh dunia di Makkah selama 4 kali. Namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Sanad dia tertinggi dalam bidang Al-Quran. Rupanya murid dia mengajar di Kufu, di Kupu. Masya Allah, tabarakallah. Saya pun nak jadi Kufu pula. Maka kita ambil ilmu-ilmu ini, sanad-sanad keilmuan, mengambil barakah. Para masyayikh tadi jumpa Ustaz Abdul Somad Aga Kareba. Oh, ini dari Makassar. Apa maknanya? Dari berbagai negeri berdatangan para alim, para ulama. Kita tinggal menghaskan ilmu saja duduk. Saya ambil cuti 1 bulan. Bulan Ogos 2017. Saya tinggalkan kelas mengajar, cuti, saya tinggalkan jadwal tazkirah. Jadwal tazkirah saya 1 hari 3. Di Brunei ini pun 3. Pagi, siang, malam. Macam makan ubat. Saya hilangkan semuanya, saya ambil cuti, saya pergi ke Kahirah. Saya balik dari Kahirah 2002. Pergi lagi ke Kahirah 2017. Selepas 15 tahun. Datang lagi hanya untuk menghatamkan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, menghatamkan Sunan Tirmizi. Sebab saya dengar kabar akan ada pembacaan dengan Sayyid Usamah Mansi, murid daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Datang ke sana, baca kitab, dengar, mengambil ijazah, balik, mengambil barakah. Jadi saya tidak pernah merasa diri saya ustaz. Saya tak pernah merasa diri profesor. Sampai hari ini pun saya sedang merasa seorang sahabat yang sedang berbagi cerita dengan sahabatnya. Saya ini rasa-rasa umur 20 sekarang. Jadi saya suka berbagi, share maklumat. Sampai hari ini kalau saya jumpa sama orang-orang tua, para masyayikh, ajizni, beri saya ijazah, astajizukum, bagi saya hadis musalsalat bil awaliyah, dengarkan bacaan Al-Fatihah saya. Sebab musibah terbesar penuntut ilmu adalah begitu ketika dia merasa dirinya alim, musibah sudah datang. Jangan pernah merasa alim. Dalam bahasa Inggris, pelajar itu selalu disebut dengan student. Saya tak tahu apa fi'il madinya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, murid, penuntut, itu disebut paling tidak 3. Yang pertama, talib, dari kata talaba yatlubu. Talaba yatlubu, menuntut, mencari. Man talaba ilman. Maka kalau ada penuntut tidak mencari, berarti dia bukan talib, bukan penuntut. Lalu siapa dia? Student. Yang kedua, bahis. Biasanya bahis digunakan untuk magister, PhD, itu bahis. Bahis fil doktorah, bahis fil magister. Dari kata bahasa ya bahasu, mencari, mencari, mencari. Awak ni doktor ke master? Saya ni bahis. Bahis apa? Mencari jodoh. Yang ketiga adalah murid. Itu dipakai ulama tasawuf. Arada yuridu iradatan muridun. Murid artinya orang yang punya iradah, keinginan yang kuat. Ketiga-tiga kalimah ini adalah orang yang bersemangat. Talibun, bahisun, muridun. Tapi di negeri Melayu biasa yang dipakai murid. Murid-murid, kata Upin Ipin. Murid adalah orang yang memiliki kekuatan untuk belajar. Jadi nama bukan sembarang nama. Nama dipilihkan. Jadi kalau ada orang mengatakan,
tak ada beza lah antara bahis, talib, murid dengan student. Dia ada filosofi, ada makna yang dalam. Dari kata gurunya sampai kepada muridnya menggunakan mustalahat khasah, istilah-istilah yang khas. Lalu selepas itu yang paling dalam dari semuanya, kitab apapun dibaca, sebanyak apapun hafazan, sehebat apapun guru, kalau ini tidak ada maka hancur berkeping. Itulah dia, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan ini yang membuat setan tak boleh masuk, karena kerja setan itu hanya mengipas api. Ketika ada percikan api, ada api memercik sikit, setan hanya mengipas. Kalau tak ada api, setengah mati setan mengipas, api tak akan muncul. Maka bila ada riya, ada sum'ah, ada macam-macam di dalam, cepat kita padamkan dengan istighfar. Baik menjadi murid maupun menjadi muallim, baik menjadi talib maupun menjadi ustaz, baik menjadi bahis maupun menjadi profesor. Apapun yang ada kesombongan dalam hati kita, cepat. Apakah Ustaz Abdul Somad itu hatinya sudah tak ada sum'ah, tak ada riak, tak ada takbur, tak ada ingin dunia? Itulah sayangnya Allah. Allah tutupi 4 lapis apa yang ada dalam dada saya ini. Lapisan yang pertama tulang, lapisan yang kedua daging, darah, lemak. Itu yang di dalam. Yang di luar dia lapis lagi 3 lapis. Lapisan di dalam t-shirt, lapisan yang kedua kemeja, lapisan yang ketiga apa namanya, blazer. Maka dia bagi 3 lapis kita ini. Tapi manakala menghadap Allah, lepaslah semua lapisan-lapisan ini. Yang kita bawa hanya keikhlasan. Maka datanglah ulama tasawuf, bermimpi berjumpa dengan ulama fiqh. Taulah macam mana ulama fiqh, jabatan, ilmu, kemasyhuran. Ulama tasawuf tersembunyi, tak ada orang kenal. Begitu meninggal, bermimpi ulama tasawuf berjumpa dengan ulama fiqh. Lalu dia tanya, apalah yang engkau dapatkan ketika menghadap Allah? Hanya 2 rakaat di tengah malam, yang lainnya hilang, tak berkesan sama sekali. Maka saya selalu mengkhawatirkan dalam diri saya, mungkin pahala-pahala tazkirah ini dah habis, dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi saya dalam lubuk hati paling dalam masih husnuzon pada Allah. Ada penuntut-penuntut. Kalau di hadapan saya masa tabligh akbar di stadium di Padang ada 100.000 orang, mungkin yang balik mengajar ke rumah tinggal 100 orang. Beza kalau di Kupu. Di Kupu kalau ada 300 orang, 1 orang itu punya murid 1000 orang. Maka di hadapan saya ini di masa akan datang, yang balik ini akan punya istri, dia punya anak, dia punya murid, dia punya istri satu lagi. Saya sebenarnya nak mancing saja, mestinya janganlah tersenyum. Akan punya suami, akan punya anak, akan punya murid. Maka murid-murid mereka ini menjalar ke seluruh dunia. Itulah yang akan menjadi amal jariah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari di dunia ini? Apalah yang dicari di dunia ini? Saya pun dulu masa menjadi penuntut seperti adik-adik saya sekalian, seperti penuntut-penuntut sama. Waktu sampai di Makkah, pergi haji dari Kahirah, naik kapal laut 2 hari 2 malam, dipukul ombak, dihempas gelombang. Perjalanan kami yang menyakitkan itu sangat penuh penderitaan. Kalau saya ceritakan sekarang, habis tisu meniti air mata. Kawan saya namanya Dr. Agu Irawan menuliskan kisah kami itu dalam satu buku bestseller, judulnya Haji Backpacker. Lalu kemudian sampai masa kami duduk di lobi hotel, nampak saya lah Ustaz Kabir masyhur tahun 2000, 23 tahun yang lalu. Saya pun mendekat kepada dia, tangan dia masuk ke kantong, muka dia menghadap ke Masjidil Haram. Masa saya sapa, jangankan mulutnya, hidungnya pun tak menyahut.
dalam hati saya, nanti bila aku jadi ustaz, semua orang akan aku ajak bicara dan semua orang aku akan sapa. Itulah maka banyak tim ni heran nengok saya. Kenapalah semua ustaz nak ambil gambar, ustaz gambar, nak bercakap, ustaz bercakap, nak minta sign, ustaz sign. Sebab engkau tak tahu masa lalu yang begitu menyakitkan, guys. Saya tidak pernah berjumpa orang melihat diri saya sebagai ustaz, tapi saya selalu melihat diri saya 23 tahun yang lalu yang berjumpa Ustaz Kabir di hadapan Masjidil Haram. Maka bila saya nampak muka orang, saya sedang melihat diri saya dalam diri dia, seolah-olah saya berkata, I was there. Itu masa lalu saya. Jadi kita kalau ingin supaya kita tidak merasa naik ke atas, posisikanlah, tempatkanlah diri kita tetap merasa talib sampai hari kiamat. Maka semalam ada Pakcik Ustaz Abdul Somad, ada saya nak tanya hukum apa Pakcik? Kenapa Ustaz Abdul Somad ni mukanya muda? Kata saya, rahasianya satu Pakcik, jangan pernah merasa ustaz, tapi merasalah sentiasa kita talib. Talibul ilmi, mencari ilmu terus. Ilmu tidak terbatas pada kelas, tidak terbatas pada universiti. Ilmu dimanapun berada kita akan ambil. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi, malaikat meletakkan kepak sayapnya. Makna kepak sayap malaikat turun rahmat, dia mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna, sesungguhnya makhluk-makhluk yang ada di langit, hattal hutu fil bahari, ikan-ikan dalam kulam, wan namlatu fi juhriha, semut-semut di dalam lubang pokok kayu, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard, semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi memintakan ampun untuk para penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan kebaikan. Maka saya ingin, saya mengajar di universiti, lepas tu keluar mengajar pada tazkirah. Sampai bilalah ustaz mengajar ini? Saya ingin di hari tua saya jangan sunyi di tengah keramaian. Itulah mengapa saya buat pondok tahfiz Quran. Saya ingin di hari tua saya, kalau sudah tak bersuara lagi untuk tabligh akbar, saya hanya duduk mendengar hafazan anak-anak sambil mengangguk. Bila saya dah tak mengangguk lagi, maknanya saya dah mati. Suatu hari saya pergi ke salah seorang profesor. Aku rindu dengan Ustaz Abdul Somad, boleh bawakan dia ke rumah saya? Kawan saya telefon, saya pun datang. Datang di rumahnya, anak tuan di mana? Anak saya yang pertama ke sana, yang kedua ke sini, yang ketiga sini, cucu-cucu pergi. Dia tinggal berdua dengan istrinya menonton televisyen. Dalam hati saya, aku ingin di hari tuaku, aku ingin ramai dengan anak-anak. Mungkin budak-budak sudah menikah, anak-anak sudah tak ada, tapi anak-anak penuntut ilmu tetap belajar, membaca Quran. Balik ke pangkal kaji masa saya dulu dengan almarhumah mak saya, mengajar alif bata balik. Kalau suara masih kuat mengajar, tapi di hari tua tetap ingin mengajar. Maka di FB dengan Instagram saya tulis Abdul Somad guru mengaji, sampai mati tetap menjadi guru mengaji.